Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Fitria dengan NIM 0453388021. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum program mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk kode mata kuliahnya MSIM 4310. Di nomor 1, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Ini sudah saya download filenya. Yang kedua, install paket berikut. Jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Sini ada paket GG plot 2, DPLYR, Bloom, sama GGPUBR. Sudah saya install juga di aplikasi RStudio. Lalu lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi untuk cek kedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Lalu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Nomor 1, plot data point pada grafik. Nomor 2, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Nomor 3, tambah persamaan untuk garis linear. Yang nomor 4, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Kita langsung saja buka di aplikasi RStudio. Di sini saya sebelumnya sudah ubah untuk karakter pendapatan sama kebahagiaannya. Yang sebelumnya jadi karakter menjadi numerik. Mari kita bersihkan dulu. Kita panggil library-nya. Library GG plot 2, lalu library DPLYR, lalu library Bloom, lalu library DGP
UWR. Oke, kita juga view my data. Jadi saya sudah mengubah datanya. Lalu kita lanjutkan ke histogram. Histogramnya itu data terikatnya adalah pendapatan. Maka histogramnya akan seperti ini. Kita langsung saja copy. Di histogramnya distribusi pendapatan itu terlihat miring ke kanan atau right skewed. Mayoritas individu memiliki pendapatan yang lebih rendah, dan hanya sebagian kecil yang memiliki pendapatan sangat tinggi. Ini cuma beberapa yang ada di puncaknya. Lalu distribusi ini tidak normal, ya, bahkan ada tidak ada. Ini wajar untuk data ekonomi di mana pendapatan seringkali memiliki outlier tinggi. Outlier sangat tinggi sehingga diperlukan transformasi gap. Lalu kita ke gunakan scatter plot untuk mengecek apa variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Di sini hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Kita langsung saja di sini scatter plot menunjukkan hubungan positif yang cenderung linear antara kebahagiaan dan pendapatan. Artinya semakin tinggi tingkat kebahagiaan, cenderung semakin tinggi pula pendapatan seseorang. Kita lanjutkan ke C. C akurasi linear sederhana. Kita masukkan untuk modelnya seperti ini. Lalu kita bisa seperti yang terlihat di sini,
Pemanipulasi pendapatan sampai 2.120 dikali 10 pangkat 9 ditambah 0,6267 dikali kebahagiaan, atau secara sederhana karena pendapatan dikalikan 10.000, maka hasilnya adalah pendapatan sama dengan 2,120 miliar ditambah 0,6267 dikali kebahagiaan. Penjelasan koefisien interceptnya 2,120 09 Ketika kebahagiaan 0, maka pendapatan diperkirakan sebesar 2,120 miliar. Dalam satuan dikalikan 10.000. Ini hanya interpretasi matematis. Secara logis, kebahagiaan santunan 0 mungkin tidak realistis. Koefisien kebahagiaan adalah 0,6267. Setiap peningkatan satu satuan kebahagiaan dihubungkan dengan kenaikan pendapatan sebesar 0,6267 dan skala 1 sama dengan 10.000, yaitu sekitar 6.297.000 rupiah. Signifikansi statistik true value lebih kecil daripada 2E minus 16 untuk kebahagiaan. Sangat signifikan secara statistik, artinya variabel kebahagiaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Lalu kekuatan modelnya sekitar 25,36% variasi dalam pendapatan dapat dijelaskan oleh kebahagiaan. Ini berarti hubungan cukup lemah sehingga sedang ada faktor lain yang juga berpengaruh besar terhadap pendapatan. Kesimpulannya, model regresi menunjukkan bahwa kebahagiaan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan, namun hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi pendapatan secara keseluruhan. Model cocok untuk menjelaskan tren umum, tetapi tidak cukup kuat untuk prediksi akurat tanpa variabel tambahan. Lalu kita lanjutkan ke yang D, gunakan perintah plot nama dan nama variabel untuk mengecek homogenitas. Interpretasikan hasil plot. Lalu kita
4. Nomor 1 itu residual versus fitted. Sesuai di foto ya. Di sini titik residual tersebar tidak merata pada fitted value rendah. Terdapat varian yang lebih besar atau sebaran yang lebih tinggi. Lalu menyempit di tengah. Dan garis merah atau lost line menunjukkan pola lengkung. Ini ada lengkungnya. Artinya ada indikasi heteroskedastisitas atau varian residual tidak konstan. Asumsi homoskedastisitas tidak sepenuhnya terpenuhi. Lalu kita lanjutkan bagian E. Itu yang pertama, plot data point pada grafik. Kita masukkan di sini menunjukkan di sini sudah ada. Lalu kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Ini kita masukkan hasil seperti ini. Ini ada garisnya. Lalu kita bisa tambahkan persamaan untuk garis linear. Di sini sudah ada formulanya atau persamaannya, yaitu Y sama dengan 21 dikali 10⁻⁹ ditambah 0,63 dikali R⁻2 sama dengan 0,25. Lalu di nomor 4 beri judul dan label yang sesuai untuk garis
sumbu X dan kita masukkan ke sini. Ini sudah. Di yang Y itu pendapatan dan di Y itu kebahagiaan. Oke. Untuk interpretasinya yaitu nomor 1, hubungan positif. Data menunjukkan pola yang naik secara konsisten sehingga kita dapat menyimpulkan adanya hubungan linear yang positif. Ini berarti secara umum semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga semakin cenderung meningkat. Nomor 2, model regresi linear. Garis regresi yang ditambahkan pada grafik membantu memperlihatkan tren umum dari data. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Yang nomor 3, kemiringan garis atau koefisien regresi. Meskipun nilainya tidak dihitung, saat ini koefisien regresi biasanya menunjukkan berapa besar kebahagiaan meningkat ketika pendapatan naik 1 satuan. Dalam kasus ini Rp1, walaupun nilai sangat besar dalam miliar. Yang nomor 4, intercept atau titik kosong. Titik di mana garis regresi memotong sumbu Y menunjukkan prediksi kebahagiaan saat pendapatan 0. Walaupun tidak terlalu realistis secara praktis, nilai ini tetap bagian dari persamaan regresi. Yang nomor 5, kekuatan model atau R-square. R-square menunjukkan seberapa besar variasi dalam kebahagiaan yang bisa dijelaskan oleh pendapatan. Nilai R-square yang tinggi atau mendekati 1 berarti model sangat baik. Sedangkan nilai rendah menunjukkan bahwa faktor lain mungkin lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.